Dipersembahkan oleh Halo, selamat siang pemirsa Garuda TV dimanapun Anda berada. Jaga Desa merupakan inisiatif preventif dari Kejaksaan Republik Indonesia melalui Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 dengan misi membangun kesadaran hukum dan menghadirkan jaksa sebagai pendamping sahabat bagi desa agar pengelolaan dana desa bisa berjalan. Lalu seperti apakah bentuk pelaksanaan, manfaat serta dampak program Jaga Desa bagi regulasi dana desa akan kita bahas bersama saya Melani Musa dan narasumber kita yang luar biasa. Pemirsa, kalau zaman dahulu kita memiliki pahlawan perempuan bernama R.A. Kartini, namun sekarang kita memiliki pahlawan hukum. Beliau adalah Ibu Katarina Endang Sarwestri, saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa baik. Ibu ya. Ya. Senang sekali saya hari ini bertatap muka dengan Ibu tentunya untuk membahas tema kita pada siang hari ini, yakni program Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa. Dan tentunya hari ini kita akan mengedukasi juga untuk pemirsa Garuda TV. Baik Ibu, membahas mengenai program Jaga Desa. Sebenarnya apa sih Bu yang melatar belakangi diluncurkannya program Jaga Desa dan PPS oleh Kejaksaan? Iya. Program Jaga Desa ini kan teman-teman di pemerintah desa ini kan jadi eksekutornya pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa-desa ya. Jadi anggarannya juga cukup besar di desa, sehingga bagaimana anggaran pembangunan desa ini bisa dilaksanakan dengan baik tanpa ada laporan ataupun temuan-temuan ataupun ada penyalahgunaan. Karena kita tahu semua bahwa pemerintahan desa ini kan belum lengkap, belum ada auditornya, belum ada bagian hukumnya, sehingga semua dikerjakan oleh aparat desa ini. Sehingga kita sebagai jaksa ini perlu menjadi sahabat mereka ketika mereka ada kebuntuan dalam misalnya dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang berbasis anggaran. Nah, ini mereka bisa berkonsultasi, bertanya dengan kita sebagai sahabat desa gitu. Baik, berarti bisa dikatakan ini programnya berasal dari pusat sebenarnya. Dari pusat, dari bukan pusat. Inisiatif daerah ya Bu? Bukan, ini memang program tadi sebagaimana disampaikan juga, ini adalah Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 untuk kita terus mengawal pembangunan di desa itu dan juga pengelolaan dana desa. Lalu di wilayah Kejati Jawa Barat sendiri, sejak kapan Ibu program ini aktif dijalankan? Iya, sejak ada instruksi itu kami langsung melaksanakan, dan belum lama input terkait Garda Jaga Desa ini kami salah satu pilot projectnya. Jadi seluruh data di Jawa Barat ini ada hampir 6.000 desa ini sudah masuk di aplikasi semua, dan itu bisa dimonitoring langsung oleh Bapak Jamintel di sana sebagai pengelola, sebagai yang mengendalikan langsung. Nah, ini kami sudah 100%, kita sudah masuk datanya ke Pak Jamintel, ke data di intelijen sudah masuk semua. Dari hampir lebih 6.000 desa lah sudah masuk, sehingga itu bisa dimonitoring langsung kegiatan di desa maupun pengelolaan anggarannya. Dan juga ini sudah mulai nanti ke aset-aset desa juga. Nah, masuk ke aplikasi data itu. Berarti bentuk pendampingannya itu melalui sistem dashboard? Iya, melalui sistem. Jadi tidak bertemu langsung, atau kalau kita ada BIMTEK atau apa, tidak, tapi kepala desa atau perangkat desa yang menghadapi kendala permasalahan itu bisa langsung bertanya di aplikasi itu, sehingga begitu mudahnya kita memberikan kesempatan kepada perangkat desa untuk bertanya, berkonsultasi itu melalui aplikasi yang ada. Baik, bisa dikatakan sebagai fasilitator begitu, iya, Bu, betul, sebagai fasilitator. Baik. Lalu seperti apa Ibu jenis edukasi hukum yang diberikan kepada seluruh perangkat desa bentuknya? Kita akan meningkatkan kesadaran hukum para desa. Ini juga kemarin juga belum lama itu Pak Jamintel MOU dengan asosiasi
Badan Musyawarah Desa. Apetnas itu untuk mengawasi juga bersama-sama. Jadi kita juga selain juga kita melakukan pengawasan sendiri, kita juga mengaktifkan juga Apetnas. Nah, supaya kesadaran hukumnya meningkat dan apa sih yang diedukasi di sana ya juga terkait dengan pengelolaan anggarannya, terkait dengan kegiatannya, kemudian juga supaya kegiatan pembangunan desa itu tepat waktunya, tepat mutunya, tepat sasarannya, tepat manfaatnya, dan juga tepat aturannya. Nah, itu. Sehingga harapannya masyarakat bisa merasakan. Lalu edukasinya apakah langsung terjun ke setiap desa-desa begitu, Ibu? Ya itu tadi kita ada setiap ada kegiatan penyuluhan hukum di desa, kemudian juga kalau memang ditemui permasalahan yang harus segera diselesaikan, itu ada aplikasi tadi yang bisa langsung. Kemudian juga ketika ada di beberapa kejaksaan negeri yang minta pendampingan dengan bidang datun untuk juga apabila ada perlu mereka pendapat hukum, perlu pendampingan terkait dengan misalnya pemilihan mitranya. Nah, ini akan kita bantu. Pembuatan kontraknya, misalnya berkontrak dengan pihak ketiga atau BUMDesnya berkontrak dengan stakeholdernya atau vendor, ini kita bisa mendampingi untuk bagaimana mereka membuat kontrak kerjasama. Lalu dari edukasi hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, bagaimana sih Bu respon seluruh perangkat desa saat itu? Mereka sangat antusias ya, mereka juga menyambut baik karena memang juga mereka juga khawatir kalau penggunaan dana desa ini akan berakibat hukum. Nah itu mereka juga sangat responnya sangat baik, dan juga pemerintah kota maupun kabupaten pun sangat merespon dengan baik. Kita biasanya kerjasama dengan inspektorat, kemudian dengan dinas pemerintah desa. Nah, ini merespon dengan baik. Baik, lalu apakah ada kendala Ibu ketika program ini dijalankan? Sebenarnya nggak ada kendala yang sifatnya masif, nggak ada penolakan sih, tidak ada. Tapi bagaimana kita bisa menyelaraskan program Jaga Desa dengan program-program yang juga ada di instansi lain, ini bisa selaras. Lalu dalam berjalannya program ini, Bu, apakah tersedia aplikasi digital atau dashboard untuk memantau dana desa secara real time? Namun sebelum Ibu menjawab, kita akan kembali saat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Dipersembahkan oleh Untuk pertama kalinya, Indonesia akan menjadi tuan rumah turnamen woodball terbesar se-Asia. Turnamen ini akan menampilkan lebih dari 200 atlet-atlet woodball terbaik Asia yang berasal dari 9 negara. Saksikan Asian Woodball Championship 2025, Sabtu 23 Agustus pukul 7:30 pagi dan 11 malam, hanya di Garuda TV. Selamat ulang tahun kepada Garuda TV yang kedua, terus menjadi media yang terpercaya, media yang check and balance, media yang menjaga marwah bangsa, menjaga merah putih seperti lambang negara kita, Garuda. Garuda TV untuk Indonesia, gas terus. Dipersembahkan oleh Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Melani Musa yang akan membahas program Jaksa Jaga Desa, tentunya masih bersama dengan Ibu Katarina. Ibu melanjutkan pertanyaan saya yang tadi, apakah tersedia aplikasi digital atau dashboard untuk memantau dana desa secara real time? Iya, ada aplikasinya, namanya aplikasi real time monitoring village management funding. Itu aplikasinya real time, dan kita yang tadi saya ceritakan di awal, kami sudah mengisi aplikasi itu. Desa-desa di sini sudah mengisi semua kegiatan di desanya, bisa dimonitoring langsung, dan seluruh desa yang ada di Jawa Baratnya sudah terisi semua. Kebetulan kami jadi pilot projectnya, dan itu sudah terisi semua, bisa dimonitoring langsung. Baik, berarti seluruh kepala desa juga bisa mengakses dengan mudah ya Ibu? Iya, itu kan tadi kalau ada permasalahan mereka bisa langsung
di dashboard itu. Ada Baik, dashboardnya. kalau tadi kita sudah membahas mengenai Jaksa Jaga Desa, sekarang kita beralih ke pengamanan pembangunan strategis Ibu atau PPS. Sebenarnya definisi proyek strategis menurut Ibu seperti apa? Proyek strategis ini ya proyek yang memang dinilai oleh pemerintah atau pemerintah daerah ini memang sangat sangat dibutuhkan dan perlu percepatan pembangunannya karena ini akan sangat bermanfaat untuk pelayanan masyarakat ataupun untuk pelayanan di negara kita. Dan itu memang harus ditetapkan sebagai proyek strategis kementerian ataupun strategis daerah. Lalu bagaimana mekanismenya, Ibu? Kalau proyek strategis itu biasanya ditetapkan oleh kementerian ataupun oleh keputusan presiden, kemudian juga ada di tingkat kementerian, kalaupun di daerah di provinsi itu dari gubernur. Nah, kalau di kabupaten itu ada penetapan, ada SK Bupati atau Wali Kota bahwa itu sebagai proyek strategis daerah. Baik, lalu di Jawa Barat sendiri, Bu, proyek apa saja yang pernah dikawal melalui program ini? Proyek strategis pengamanan pembangunan strategis itu di Jawa Barat, di Kejaksaan Tinggi, kami ini mengawal bisa dengan proyek strategis dari pusat yang ditetapkan dengan keputusan presiden atau menteri, dan juga proyek strategis yang ada di wilayah Jawa Barat yang diputuskan oleh Gubernur Jawa Barat. Nah, kalau yang di pusat biasanya kami gabungan dengan Kejaksaan Agung, tapi kalau yang di daerah ini yang ditentukan oleh Gubernur itu kita laksanakan sendiri. Memang banyak sekali proyek-proyek strategis di pusat maupun di daerah. Kalau di daerah ini banyak kegiatan biasanya lebih ke infrastruktur, Mbak. Infrastruktur yang itu ditetapkan sebagai proyek strategis, dan tentunya kami melihat bahwa pembangunan itu kami kawal dengan PPS karena memang ada ancaman, ada gangguan atau hambatan atau dikhawatirkan tidak selesai pada tepat waktunya. Sehingga kita perlu dilakukan pengamanan pembangunan strategisnya. Lalu untuk program ini pihak mana saja yang dilibatkan? Pihak pemohonnya tentu dari pihak pemerintah, bukan pihak swasta atau penyedia jasanya, tapi kita adalah pihak pemerintah khususnya di Provinsi Jawa Barat, di Pemprov Jawa Barat yang meminta. Kalau di Kejari-Kejari itu yang meminta pasti dari kabupaten atau kota, Pemkot atau Pemda. Sehingga kita bukan melayani penyedia jasa, bukan, tapi kepada pemerintah daerah. Baik, dari Kejaksaan sendiri apakah ada wewenang untuk menghentikan atau mengevaluasi proyek yang ditemukan pelanggaran seperti itu? Oh iya, jadi PPS ini tidak masuk di dalam dari sisi teknisnya. Kami tidak akan melihat sisi teknisnya, misalnya speknya kurang atau pembangunannya itu tidak sesuai dengan gambarnya, itu tidak masuk ke sana. Dan juga dari sisi keuangan, pembayarannya yang macet ataupun ini kelebihan pembayaran, kami nggak akan masuk ke sana. Tetapi kami hanya menyelesaikan di ranah ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang di luar wilayah itu. Misalnya ketika pembangunannya ini memerlukan pembebasan lahan dengan masyarakat. Nah, kami akan membantu untuk proses pembebasan lahannya, tapi bukan di ranah teknisnya, bukan. Baik. Jadi lalu untuk tahapan PPS sendiri seperti apa, Ibu? Tahapannya ini biasanya harus ada permohonan ya. Kita ada permohonan dari Pemkot, Pemprov, itu mohon untuk dilakukan PPS. Nanti kita akan ketemu, kita akan tanya ada hambatan atau enggak, ada gangguan atau enggak. Kalau memang dirasa itu pembangunannya sudah berjalan dan tidak ada hambatan, ya pasti tidak perlu kita lakukan pengamanan pembangunan. Tapi kalau memang kita rasa ada beberapa hambatan, ada kendala, nah ini akan kita bantu supaya pembangunannya itu tepat waktu, tepat mutunya, dan juga tepat sasarannya. Baik, lalu apakah ada hasil konkret, Ibu, yang memang dirasakan masyarakat
setelah berjalannya program? Oh iya, ya hasil konkret dari PPS pasti ada lah. Ketika misalnya pembangunan jalan yang mungkin dirasa ketika ada hambatan ini antara Dinas Bina Marga dengan PLN, mereka harus melewati utilitas, mereka buntu, terus kita lakukan PPS, mereka kita bantu untuk penyelesaiannya. Nah ini pembangunan bisa berjalan lancar. Kemudian juga terkait dengan izin-izin, misalnya dengan perizinan ini terhambat, kami akan membantu di perizinannya sehingga perizinannya bisa berjalan, pembangunan bisa berjalan. Sehingga pembangunannya itu akan tepat waktunya, kemudian juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang banyak sih biasanya di jalan-jalan ya, revitalisasi jalan, kemudian juga bendungan, kemudian juga biasanya di PLN yang harus membangun menara-menara itu, nah itu kita PPS sehingga bisa terlaksana dengan baik. Baik, untuk program Jaga Desa dan BPS sendiri ini apakah memang berjalan beriringan begitu Ibu untuk programnya? Programnya sama-sama program dari pusat ya, dari pusat, dan itu harus kita laksanakan. Berbeda konteksnya, karena kalau Jaga Desa ini tentang lebih kepada pemerintah desa, kita fokus di pemerintah desa, kalau ini kepada pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Ya. Baik. Lalu apa sih Bu yang dimaksud dengan mitigasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan sendiri di program PPS? Iya, itu tadi. Jadi ketika ada permohonan pemerintah provinsi, misalnya dari Dinas Bina Marga ataupun Dinas Pendidikan mau membangun sekolah dan dirasa ini pembangunannya perlu dukungan kita untuk perizinannya tadi, untuk pembebasan lahannya. Nah, itu kita mitigasi resikonya di sana. Baik. Sehingga mereka butuh untuk bagaimana ini bisa tersosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima pembangunan ini. Mungkin kan keganggu kadang-kadang perjalanannya macet atau banyak mobilitas di sana sehingga masyarakat menolak. Nah, ini kita bisa membantu di sana mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga mereka bisa menerima ada pembangunan di situ gitu. Baik, pemirsa, kita akan membahas lagi mengenai Jaga Desa dan juga program PPS setelah pesan-pesan berikut ini. Dipersembahkan oleh ketegangan tak terhindarkan. Setiap ayunan adalah sebuah taruhan. Siapa yang akan jadi penguasa woodball di Asia? Turnamen ini akan menampilkan lebih dari 200 atlet-atlet woodball terbaik Asia yang berasal dari 9 negara. Dari JSI Resort Mega Mendung Bogor. Saksikan Indonesia Woodball Championship 2025. Senin 25 Agustus pukul setengah 8 pagi dan 11 malam. Hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Harus meminta masukan. Silakan warga. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Yang memang sudah tidak layak untuk difungsikan. Hadir seluruh komponen dan juga tokoh-tokoh utama. Laporan 8 siang. Setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, kembali lagi bersama saya Melanie Musa dan kita akan tetap membahas tema kita pada siang hari ini, yaitu Jaga Desa dan juga program PPS. Baik Ibu, kita tahu bahwa dana desa ini kan rawan untuk korupsi ya Bu ya. Betul. Lalu bagaimana program ini membantu mencegah hal itu dan meningkatkan akuntabilitas publik? Iya, kita memang yaitu ada Jaga Desa itu salah satunya untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan pemerintah desa, aparat desa, penggunaan dana desa ini. Makanya kita masif juga terkait dengan penyuluhan, terkait dengan membuka kesempatan mereka berkomunikasi dengan kita, berkonsultasi dengan kita. Nah, supaya penggunaannya itu sesuai dengan anggarannya, sesuai dengan perencanaannya dan pertanggungjawabannya terutama. Nah, ini yang mungkin perlu kita dukung untuk pertanggungjawaban penggunaannya anggaran dana desa itu.
Baik, lalu dari dua program ini Bu, tantangan yang terbesarnya apa ketika dijalankan? Ya, kan tantangannya kita juga harus punya SDM yang apa namanya mumpuni juga untuk bisa terus menjaga pembangunan maupun jaga PPS dengan kegiatan PPS maupun pembangunan di desa-desa ini kita tugaskan teman-teman di ini se-Jawa Barat ya. Jadi memang perlu SDM yang kuat, yang profesional dan juga berintegritas. Tapi kita tanamkan terus bahwa kita sebagai sahabat desa, sahabat aparat desa harus selalu siap ketika mereka menghadapi kendala, tantangan dalam pengelolaan dana desa. Baik, berarti tantangannya lebih ke SDM ya Bu ya? Ya enggak sih, enggak terlalu signifikan juga. Sebenarnya ini kita bisa laksanakan karena udah ada sistem-sistemnya yang membantu. Lalu ada nggak sih Bu pengalaman menarik atau yang paling unik ketika menjalankan dua program ini? Banyak sih pengalaman yang unik juga ya, karena kalau kita di PPS itu kita harus mendorong program itu harus tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Ketika pembangunan itu dilaksanakan memang waktunya sangat pendek tapi harus dilaksanakan juga melihat cuaca, biasanya ke pembangunan fisik kan. Nah itu benar-benar tantangannya ya kita kadang-kadang sanggup nggak ini nanti penyedia jasanya untuk melaksanakan ini gitu. Tapi kita harus benar-benar konsen benar-benar dalam waktu yang digunakan oleh teman-teman itu dalam suatu proyek sehingga ya komunikasi yang intens yang perlu kita terus tingkatkan sehingga ketika ada kendala kurangnya apa, misalnya apa kendala di lapangan apa, itu segera bisa disampaikan. Sebenarnya lebih ke komunikasi antara pemohon dan kami. Baik. Nah, kalau di desa yang menarik ya kita tahu bahwa teman-teman yang menjadi kepala desa ini mungkin latar belakangnya bukan dari birokrat, bukan juga dari akademisi, sehingga mereka juga butuh segera penyesuaian. Ini yang kadang-kadang ada beda-beda pemahaman sedikit dengan kita terus mengedukasi mereka. Baik, berarti cara mengatasinya gimana tuh Bu? Kan mereka kurang paham. Jadi kita tidak terlalu ke formal, mungkin ketika kita mengajak bicara tidak harus dalam posisi yang formal, tapi bagaimana kita bisa mengajak mereka berbicara dengan teman-teman aparat desa ini lebih ke suasana yang santai, yang bisa mereka terima, tetapi tidak kepada lebih ke pengarahan itu bukan, tetapi lebih ke ngobrol santai dengan mereka sehingga mereka tahu ininya. Dan ketika kita mengisi data-data untuk aplikasi Jaga Desa ini juga suatu pengalaman yang luar biasa, mengedukasi, mengumpulkan mereka, waktunya harus tepat dan itu real time. Kita mengisi udah berapa persen dari desa yang ada. Nah ini teman-teman di daerah itu mengajak mereka ngisi di satu kecamatan, misalnya sama-sama sampai kita ada yang bawa Starlink itu satelit itu kan, karena juga kebutuhan di aplikasi di WiFi di daerah juga kadang-kadang berbeda dengan kita. Nah itulah fenomenanya. Ada juga yang sampai di ujung sana kita bawa juga teman-teman dari Kominfo membantu supaya WiFi di sana bisa berjalan. Itu suka dukanya ketika kita mengisi semua aplikasi Jaga Desa ini. Baik, lalu pertanyaan terakhir Ibu, apa harapan Kejati Jabar tentunya terhadap penguatan program ini ke depan? Iya, harapan kami dengan adanya program aplikasi Jaga Desa itu teman-teman di aparat perangkat desa ini bisa memanfaatkan dashboard yang ada. Jadi ketika ada permasalahan atau ada kendala, tinggal lewat dashboard yang ada, bertanya, pasti kami akan menjawab dari sana. Dan itu akan memudahkan teman-teman
di sana melaksanakan program-program yang ada, dan jangan sungkan untuk meminta pendampingan, meminta pengamanan di kita, pengawalan di kita. Baik, terima kasih sekali Ibu. Pada siang hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi mengenai program Jaga Desa dan juga PPS, dan tentunya pemirsa tadi pesan untuk seluruh kepala desa jangan takut gitu Jangan ya takut. Bu, karena kejaksaan ini tugasnya bukan untuk menakut-nakuti sebenarnya. Kejaksaan ini untuk betul untuk sebagai fasilitator. Jadi apabila untuk terkait dana desa, pengelolaannya ada masalah atau apa, silahkan langsung bertanya. Nanti kejaksaan akan hadir untuk membantu seluruh kepala desa dalam mengelola dana desa. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Katarina untuk waktunya siang hari ini. Baik pemirsa, selesai sudah perbincangan kita pada siang hari ini. Saya Melani Musa pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh